Hai teman-teman, selamat datang di Alfius Niza YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat ya. Oh iya, teman-teman pernah melihat proses berikut? Nah, gambar ini menunjukkan proses transfusi darah yang dilakukan ketika seseorang kehilangan banyak darah. Proses transfusi darah harus memperhatikan syarat-syarat tertentu. Salah satunya, pendonor dan resipien harus memiliki golongan darah yang sesuai. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penggumpalan darah di tubuh resipien. Mengapa dapat terjadi penggumpalan darah? Komponen apa yang berperan dalam penggumpalan darah? Apa saja komponen yang menyusun darah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk simak video ini sampai selesai. Kita akan belajar tentang komposisi dan golongan darah. Volume darah manusia berjumlah kurang lebih 8% dari total berat badan manusia, yaitu sekitar 4,5 sampai 5,5 liter. Darah pada tubuh kita tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Nah, volume darah yang banyak itu terdiri dari apa saja ya? Kita bahas satu persatu komponen penyusun darah manusia. Pertama, plasma darah. Plasma darah pada tubuh kita tersusun atas 90% air dan 10% sisanya berupa zat-zat yang terlarut di dalamnya, seperti protein, garam-garam atau ion, nutrisi, hormon, karbon dioksida, dan sampah nitrogen. Air pada plasma darah digunakan untuk melarutkan zat-zat lain. Selanjutnya, ada nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Nutrisi ini berguna untuk cadangan makanan di dalam sel dan molekulnya dapat diuraikan lagi. Berikutnya, protein. Ada beberapa jenis protein yang ada di dalam plasma darah dengan fungsi yang beragam. Ada albumin untuk mempertahankan keseimbangan air dalam darah dan jaringan, serta dapat mengatur volume darah. Kemudian, globulin untuk membentuk antibodi yang berguna untuk kekebalan tubuh. Fibrinogen berperan dalam proses penggumpalan darah. Lisin menghancurkan atau memecah antigen. Presipitin untuk mengendapkan antigen. Antitoksin untuk menetralkan racun. Dan optimisin untuk memacu sifat fagosit pada leukosit. Komponen dalam plasma darah selanjutnya adalah garam-garam atau ion, seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat, yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan osmosis, mempertahankan pH, atau buffer, fungsi saraf, dan otot, serta mengatur permeabilitas membran sel. Ada karbon dioksida yang merupakan hasil respirasi sel dan dibawa ke paru-paru untuk dibuang. Kemudian, hormonnya akan mempengaruhi aktivitas organ yang dituju. Dan sampah nitrogen sebagai hasil metabolisme yang akan diekskresikan ke ginjal. Selain plasma darah, darah juga mengandung sel-sel darah. Pastinya teman-teman tahu kan, ada sel darah apa saja? Pertama, ada sel darah merah atau eritrosit. Berikutnya, ada sel darah putih atau leukosit, dan ada keping darah atau trombosit. Ayo kita bahas lebih lanjut. Pertama, sel darah merah eritrosit. Eritrosit dalam tubuh kita jumlahnya sangat banyak, mencapai 99% dari total darah. Eritrosit berbentuk bikonkav, tidak mempunyai inti sel sehingga tidak dapat hidup dalam waktu yang lama. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Tahukah kamu apa itu hemoglobin? Hemoglobin merupakan molekul kompleks dari protein globin dan molekul besi hemin yang berperan dalam pengikatan oksigen dan karbon dioksida. Nah, eritrosit ini hanya berumur sekitar 120 hari. Eritrosit yang telah mati akan dirombak di hati menjadi bilirubin dan biliverdin atau zat warna empedu. Zat besi hasil perombakan tersebut kemudian dikirim ke hati dan limpa untuk digunakan dalam pembentukan eritrosit baru. Tiap 1 mm kubik darah laki-laki mengandung 5 juta sel darah merah, sedangkan perempuan memiliki kurang lebih 4 juta sel darah merah per milimeter kubik.
Kemudian ada sel darah putih leukosit. Leukosit ini memiliki inti sel sehingga dapat bertahan hidup berbulan-bulan, tidak punya hemoglobin sehingga tidak berwarna merah, dapat bergerak ameboid, artinya gerakan sitoplasmanya memanjang sehingga sel akan bergerak perlahan. Leukosit berbentuk tidak tetap dan dapat menembus dinding pembuluh darah. Leukosit ini diproduksi di sumsum merah, limpa, dan kelenjar getah bening. Jumlah leukosit sekitar 7.000 sel per milimeter kubik darah. Berdasarkan karakteristik sitoplasmanya, sel darah putih dibagi menjadi dua kelompok. Ada granulosit, merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya bergranula, contohnya neutrofil, eosinofil, dan basofil. Dan ada agranulosit, merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya tidak bergranula, seperti limfosit dan monosit. Sekarang, kita lihat satu persatu karakteristik leukosit bergranula. Pertama, basofil jumlahnya 20-50 butir tiap 1 mm kubik darah. Plasmanya bersifat basa dan terdapat bintik-bintik biru yang mengandung histamin. Fungsinya memberi reaksi alergi dengan mengeluarkan histamin yang mengakibatkan peradangan, dan heparin yang berperan dalam pembekuan darah. Basofil ini bersifat fagosit, artinya soalnya dapat menelan material padat di dalam tubuh. Berikutnya, eosinofil berjumlah 100-400 butir tiap milimeter kubik darah. Plasmanya bersifat asam dan terdapat bintik-bintik merah berperan dalam pertahanan terhadap parasit. Eosinofil juga bersifat fagosit. Leukosit granulosit. Selanjutnya, neutrofil berjumlah 3.000-7.000 butir tiap milimeter darah. Plasmanya bersifat netral dan terdapat bintik-bintik merah kebiruan, berperan dalam memusnahkan bakteri dan zat asing yang masuk ke dalam tubuh, bersifat fagosit. Dan karakteristik leukosit tidak bergranula antara lain: pertama, limfosit berjumlah 1.500-3.000 butir tiap milimeter kubik darah. Tidak dapat bergerak bebas, tetapi dapat membentuk zat antibodi, berperan dalam pertahanan terhadap serangan mikroorganisme, makromolekul asing, dan sel-sel kanker. Selanjutnya, ada monosit berjumlah 100-700 butir tiap milimeter kubik darah. Dapat bergerak cepat, bersifat fagosit, dapat bergerak bebas, membesar dan berkembang menjadi makrofag, berperan menjaga kekebalan tubuh dan infeksi. Nah, leukosit memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Di antaranya adalah: pertama, menghancurkan kuman penyakit dan zat-zat asing seperti bahan kimia berbahaya. Kedua, mengangkut lemak dan menghasilkan histamin. Dan terakhir, dapat melumpuhkan kuman penyakit yang berada di luar darah. Keren banget ya teman-teman, leukosit dapat membantu kamu agar tidak mudah sakit loh. Sel darah yang terakhir yang akan kita bahas adalah keping darah atau trombosit. Trombosit dihasilkan oleh sel megakariosit, berukuran lebih kecil dibandingkan sel darah lainnya. Tidak memiliki inti sehingga trombosit berumur pendek hanya sekitar 10-12 hari, dan bentuknya tidak beraturan. Trombosit tidak memiliki warna atau bening. Jumlahnya sekitar 200.000-400.000 tiap milimeter kubik darah. Terakhir, trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah. Saat terjadi luka atau cedera, pembuluh darah kita bisa rusak dan dapat menyebabkan pendarahan. Akibatnya, tubuh kita akan mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah atau hemostasis. Ketika terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase yang merupakan zat anti-hemofilia. Enzim trombokinase akan menghasilkan protombin. Selanjutnya, protombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan berubah menjadi trombin, dan trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Akhirnya, darah yang keluar dapat dibendung dengan cara membekukan sel darah pada bagian yang terluka. Nah teman-teman,
Meskipun semua jenis darah tampak sama, tetapi kandungan proteinnya sangat beragam. Apabila ada protein asing yang tidak sesuai masuk ke tubuh kita, maka tubuh kita akan menyerang dengan cara penggumpalan atau aglutinasi. Protein asing ini disebut juga dengan antigen atau aglutinogen yang terdapat di dalam eritrosit di dalam tubuh kita. Juga terdapat zat penolak antigen yang disebut antibodi atau aglutinin yang terdapat di dalam plasma darah. Karena penting dan uniknya komposisi darah ini, pada tahun 1900, Carla Steiner, seorang ahli patologi, melakukan penelitian dan berhasil menemukan perbedaan aglutinogen dan aglutinin yang terkandung dalam darah manusia, sehingga dikemukakan sistem darah ABO yang membedakan darah menjadi 4 golongan. Pertama, golongan darah A. Darah yang eritrositnya mengandung aglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin beta atau anti-B. Kedua, golongan darah B. Darah yang eritrositnya mengandung aglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin alfa atau anti-A. Ketiga, golongan darah AB. Darah yang eritrositnya mengandung aglutinogen A dan B, sedangkan plasma darahnya tidak mengandung aglutinin. Terakhir, golongan darah O. Darah yang eritrositnya tidak mengandung aglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin alfa dan beta. Penggolongan darah ABO ini sangat berperan dalam transfusi darah antara resipien dan pendonor. Resipien adalah orang yang menerima darah, donor adalah orang yang memberikan darahnya. Dalam transfusi darah harus diperhatikan jenis aglutinogen donor dan aglutinin resipien. Kamu harus tahu kalau golongan darah O disebut darah donor universal karena tidak memiliki antigen sehingga mampu memberikan darah ke semua golongan darah. Dan golongan darah AB disebut resipien universal karena tidak memiliki antibodi sehingga dapat menerima darah dari golongan darah manapun. Tapi pada praktiknya hal tersebut jarang dilakukan karena kemungkinan adanya ketidakcocokan darah di luar sistem ABO. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita sudah membahas tentang komponen darah yang terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Kemudian golongan darah yang dapat dibedakan menjadi golongan darah A, B, AB, dan O yang memiliki aglutinogen dan aglutininnya masing-masing. Jadi, ketika aglutinogen tidak cocok dengan aglutininnya, maka akan terjadi penggumpalan darah. Sekarang, kamu jadi tahu apa yang menyebabkan darah kita dapat menggumpal. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang komponen dan golongan darah. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.